Alibaba adalah salah satu platform e-commerce B2B terbesar di dunia untuk beli borongan karena harganya relatif murah. Makanya nggak heran banyak pedagang di Indonesia yang ingin belanja di Alibaba untuk dijual lagi. Enaknya marketplace ini jualan macam-macam dan websitenya juga ada versi bahasa Inggrisnya. Jadinya lebih mudah dimengerti. Tapi buat teman-teman yang masih belajar impor, mungkin masih banyak pertanyaan tentang gimana caranya untuk beli lewat Alibaba. Nah, di video kali ini saya akan membahas gimana sih caranya membeli barang di Alibaba, apa cara pembayaran yang aman, dan bagaimana cara memilih barang untuk dijual lagi. Pertama-tama mari kita bahas gimana caranya beli barang ya. Untuk mulai belanja di Alibaba, tentunya teman-teman harus punya akun dulu. Daftarnya gratis kok. Di pojok kanan atas, tekan aja sign up dan kalian akan melihat pop-up box seperti ini. Kalau kalian belum punya akun, pilih joinalibaba.com. Kalian tinggal isi aja dari Indonesia, terus kalian juga akan ditanya mau jadi pembeli, penjual, atau dua-duanya. Saran saya pilih aja both, soalnya bagian ini nggak bisa diedit nantinya. Kemudian masukkan alamat email Anda yang masih aktif dan ini akan Anda gunakan untuk login ke akun kalian ya. Silakan pilih password yang panjangnya harus antara 6-20 karakter dan sebaiknya merupakan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Selanjutnya, Anda juga akan ditanya nama lengkap dan nama perusahaan kalau ada. Kalau nggak punya perusahaan, Anda bisa pilih I am a non-business entity. Silakan masukkan juga nomor telepon lengkap dengan kode negara, habis gitu tinggal verifikasi deh. Kalau akun kalian sudah diaktifkan, maka kalian tinggal cari aja mau beli barang apa. Bisa search dengan menggunakan kata kunci dalam bahasa Inggris, misalnya aja shoes atau sepatu, watch atau jam, dan sebagainya. Kalau kalian bingung apa sih bahasa Inggrisnya produk tertentu, kalian bisa Google loh. Tinggal ketik aja Google Translate, kemudian kalian pilih terjemahannya mau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan selain mencari barang dengan menggunakan kata kunci, kalian juga bisa menggunakan foto untuk mencari supplier yang menjual barang tertentu. Kalian tinggal drag and drop aja fotonya. Biar lebih jelas kita pakai contoh ya. Katakanlah kalian mau jualan earphone. Kalau di search banyak nih resultnya. Untuk memilih supplier yang berpengalaman, saya sarankan di panel sebelah kiri, kalian bisa pilih Verified Supplier atau Verified Pro Supplier. Ini untuk menghindari kalian tidak sengaja beli dari penjual yang ternyata hanya makelar dan bukan produsen langsung. Soalnya kalau makelar gitu biasanya harganya akan lebih tinggi karena sudah di markup sama maklarnya dan kualitas barangnya nggak jamin ya. Nah, status Verified Supplier ini berarti penjualnya sudah dicek oleh pihak ketiga apakah benar alamatnya di sana, production capacity pabriknya gimana, dan sebagainya. Kalau Verified Pro Supplier itu identitasnya juga sudah diperiksa oleh pihak ketiga. Tapi bedanya kalau Pro ini berarti perusahaan tersebut sudah beroperasi lebih dari 5 tahun. Kalau kalian mau lebih aman lagi, kalian juga bisa pilih tick Trade Assurance di bagian pojok kiri atas. Ini untuk memfilter seller-seller yang bersedia pembayarannya ditahan sama pihak Alibaba dulu sebelum barangnya sampai dalam keadaan baik. Kalau barangnya nggak nyampe atau rusak, kalian bisa minta refund. Nah, kita akan bahas soal pembayaran ini lebih detail di bagian selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Kalau kalian sudah tick Verified Pro Supplier dan juga sudah tick Trade Assurance, tinggal lihat-lihat aja mau beli ke seller mana. Selain melihat harga dan spek barangnya, jangan lupa juga untuk memperhatikan minimum order quantity atau MOQ yang diminta oleh seller. MOQ itu adalah jumlah minimal yang harus kalian pesan kalau mau beli dari seller tersebut. Contohnya aja untuk seller yang ini, minimal kalian harus beli 10 pieces. Kalau kita klik dan masuk ke tokonya di pojok kanan atas, kita bisa melihat bahwa harganya beda-beda ya. Semakin banyak belinya, semakin murah. Oke, selanjutnya mari kita bahas soal transaksi dan pembayaran. Sebenarnya karena platform Alibaba itu hanya mempertemukan buyer dan seller doang, kalian bisa bayar dengan berbagai cara sih. Bisa bank transfer, bisa pakai letter of credit, dan sebagainya. Tapi khusus untuk pengguna Alibaba, kalian bisa memanfaatkan jasa yang namanya Trade Assurance. Ini adalah jasa gratis dari Alibaba untuk menjembatani buyer dan seller. Intinya, pembayaran Anda ke seller ditahan dulu oleh pihak Alibaba sampai barang dari sellernya nyampe ke Indonesia dengan keadaan yang baik. Kalau barangnya nggak nyampe atau nyampenya rusak, maka Anda bisa minta refund ke Alibaba.
Tapi tidak semua seller mau bertransaksi dengan sistem trade assurance ini. Untuk menemukan seller yang mau deal dengan sistem trade assurance, di panel kiri atas silakan centang dulu kotak trade assurance-nya. Terus silakan pilih-pilih dan tekan kontak supplier untuk menghubungi suppliernya dan bernegosiasi. Karena impor itu biasanya dalam jumlah yang besar, maka saya sarankan kalian minta si suppliernya untuk kirim sampel dulu buat jaga-jaga kalau barangnya tidak persis sama dengan yang ada di foto postingan barangnya. By the way, untuk sampel ini biasanya bayar ya, nggak gratis. Untuk menghemat waktu, kalau ada lebih dari satu supplier yang kalian incar, saya sarankan kalian untuk kontak mereka di saat yang bersamaan. Kalau kalian suka dengan sampelnya, kalian bisa lanjut beli dalam kuantitas yang lebih besar. Kalau kalian sudah yakin mau transaksi dengan seller yang itu, silakan minta suppliernya untuk draft order dan kalian akan melihat tombol start order. Sebagai opsi tambahan, kalian bisa memilih apakah mau dibantu untuk cek produknya dulu lewat jasa product inspection, tapi ini bayar lagi ya. Kemudian pastikan detail orderan kalian benar, tipenya, jumlahnya, dan sebagainya, lalu silakan kirim uang muka atau down payment kalian. Masuk aja ke akun Alibaba kalian dan mestinya kalian bisa melihat tombol send initial payment. Ada beberapa jenis pembayaran yang tersedia, bisa lewat bank transfer, credit card, dan sebagainya. Tapi jangan lupa juga untuk memperhatikan payment limit, processing fee, dan juga refund fee. Contohnya aja, kalau kalian bayarnya mau pakai credit card, maka maksimal pembayarannya adalah $12.000. Dan ada processing fee yang dikutip oleh pihak credit cardnya sebesar 2,95%. Untuk refund fee ini gratis, tapi kalau kalian menggunakan telegraphic transfer atau TT, ada refund fee sebesar 250 yuan. Jadi beda-beda ya. Setelah kalian membayar uang mukanya, silakan cek status pengiriman barang kalian di bagian delivery details. Nah, sisa pembayaran itu tergantung negosiasi dengan seller. Bisa bayar sebelum atau sesudah barangnya sampai. Sisa pembayarannya juga silakan dibayar lewat Alibaba. Kalau barang kalian sudah sampai, maka kalian bisa tekan confirm dan memberikan feedback untuk sellernya. Ya, mirip-mirip beli di marketplace lah, cuma jumlahnya lebih besar ya. Kalau katakanlah ada masalah, misalnya aja barangnya nggak dikirim-kirim sama sellernya, atau kualitas barangnya tidak seperti dijanjikan, maka kalian bisa meminta refund dengan cara menekan tombol apply for refund. Kalau klaim kalian di-approve, maka pihak Alibaba akan mengurus pengembalian uang Anda. Waktunya tergantung metode pembayarannya. Selanjutnya, mari kita bahas juga bagaimana sih caranya memilih barang untuk dijual lagi. Pemilihan barang ini penting banget karena bisa menentukan apakah dagangan kalian laku atau tidak. Tips yang pertama adalah perhatikan tren pasar. Kalian bisa cek dulu nih di marketplace, barang apa sih yang biasanya laris di pasaran dan banyak dicari orang. Selanjutnya, kalian juga perlu mempertimbangkan target pasar yang mau kalian kejar. Apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah? Kalau kalian menargetkan kalangan menengah ke atas, berarti harga jualnya bisa agak tinggi. Tapi penampakan barangnya juga harus kelihatan keren dan bergengsi. Kalau kalian menargetkan kalangan menengah ke bawah, ini berarti kalian harus mencari barang yang merupakan kebutuhan sehari-hari dan tidak bisa jual terlalu mahal. Tips selanjutnya adalah mempertimbangkan berapa banyak modal kalian, karena itu akan mempengaruhi kalian bisa beli barang apa dan berapa banyak. Tips yang keempat adalah untuk mempertimbangkan pajak dan bea cukai masuk Indonesia. Soalnya barang impor yang nilainya lebih dari $1.500 karena bea masuk MFN atau Most Favored Nation sesuai dengan kode HS-nya. Ini masih belum termasuk PPN 11% dan juga pembayaran tambahan kalau kalian tidak punya NPWP. Seperti yang bisa teman-teman lihat, produk-produk seperti tekstil, tas, dan juga sepatu, bea masuknya lebih tinggi daripada produk yang lain untuk melindungi produksi dalam negeri. Ini tentunya juga akan berpengaruh ke harga jual kalian. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya menghitung pajak dan bea cukai untuk impor, silakan komentar di bawah. Atau kalau kalian mau belajar ekspor impor dari nol, masih banyak video-video gratis lainnya di channel ini. Sekian dulu episode kali ini dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!